Sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur atas setiap bentuk berkat, kemurahan, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu saat ini, mensyukur setiap bentuk kemurahan dan kebaikan Tuhan, mari kita berdoa. Ada sukacita serta rasa syukur yang kami rasakan pada saat ini ya Bapa. Ketika kami boleh ada sampai dengan saat ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu sampai dengan saat ini menjadi milik kami. Maka pada saat ini kami, Persekutuan Pemuda Jemaat Efata Palu, dalam rasa syukur, dalam sukacita kami bersama. Bahkan ketika kami tahu menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini tanpa campur tangan Tuhan, semuanya adalah sia-sia. Maka pada saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan isi firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, mari Engkau kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan pada saat ini tidak menjadi sia-sia. Namun firman ini terus menjadi kekuatan iman percaya kami. Bahkan lebihnya lagi sebagai anak-anak muda, kami boleh menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati persekutuan ibadah kami saat ini. Kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan isi firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami semua telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Sobat muda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kita bersama pada saat ini, ibadah online firman Tuhan yang akan menjadi bagian perenungan kita dipilih dalam kitab Perjanjian Lama Amsal 3 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Amsal 3 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-35, saya akan membacakannya untuk sobat muda semua. Anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kekaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kalau bisa, jangan katakan tidak. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Itulah komitmen dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara-saudara sobat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali perenungan pada saat ini saya sedikit menceritakan sebuah ilustrasi singkat, sederhana namun bermanfaat. Ilustrasinya demikian. Di suatu malam ada seorang pemuda yang sedang mengetuk pintu rumah tetangganya yang ia tahu pada saat itu tetangganya itu memiliki sebuah kendaraan roda 4. Apa alasan dia mengetuk pintu rumah tetangganya?
Ia bermaksud atau ingin minta tolong untuk mengantarkan ibunya yang pada saat itu sedang sakit dan harus dibawa ke rumah sakit pada malam itu juga. Nah, ketika pemuda itu mengetuk pintu rumah sang bapak itu, bapak yang punya kendaraan itu ketika mendengar ada seseorang yang sedang mengetuk pintu rumahnya, kemudian dia langsung bangun, membukakan pintu rumah dan bertanya kepada anak muda itu, "Apa yang bisa saya bantu?" Si pemuda itu pun menjawab, "Pak, tolong saya. Ibu saya sedang sakit dan malam ini juga harus dibawa di rumah sakit." Kemudian jawab si bapak itu, "Aduh, mobil saya atau kendaraan saya tidak memiliki bensin." Nah, dengan rasa sedih dan rasa panik, kemudian pemuda itu pergi dan mencari pertolongan kepada tetangga yang satunya. Ketika dia meminta tolong kepada tetangga yang satu, kemudian tetangga itu menolongnya dan mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Nah, ketika pada esok hari, si bapak yang pertama tadi yang mengatakan kepada pemuda itu bahwa kendaraannya tidak memiliki bensin dan tidak bisa menolong, si pemuda itu ternyata ketika pagi-paginya si bapak itu bangun, sudah berpakaian rapi, kemudian dia mengambil kendaraannya roda 4 itu di dalam garasi, kemudian mengeluarkannya dan dia berangkat untuk pergi bekerja. Itu tandanya apa, pemuda? Berarti si bapak itu telah membohongi si pemuda itu, mengatakan bahwa kendaraannya itu tidak memiliki bensin. Namun kenyataannya pada esok harinya dia memakai kendaraannya. Itu pertanda berarti kendaraannya memiliki bensin dan si bapak itu telah membohongi sang pemuda tersebut. Nah, saudara-saudaraku, ini adalah ilustrasi yang sangat sederhana tetapi bermanfaat bagi kita. Kenyataan seperti dalam ilustrasi di atas yang dapat membuat kita selalu berkata, seringkali juga kita diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan itu. Seringkali kita berkata, maaf, tidak bisa, padahal kita bisa dan mampu melakukannya. Amsal 3 dalam bacaan kita saat ini berisikan nasihat agar dalam hidup kita mau melakukan yang baik. Ayatnya yang ke-27 kembali saya akan bacakan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudaraku, ini berarti kita jangan mengabaikan permintaan orang lain dalam arti yang sesungguhnya. Kita mampu tetapi kita katakan tidak mampu. Kita sanggup tetapi kita katakan tidak sanggup. Kita punya tapi kita katakan tidak punya atau beralasan, macam-macam alasan kita buat untuk menghindarinya. Saudaraku, sobat muda yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berbuat baik itu bukan paksaan. Ia adalah kerelaan, kerelaan yang disertai dengan sukacita. Tuhan tidak menuntut yang luar biasa dari kita. Ia hanya meminta kerelaan hati kita. Tuhan ingin agar kita selalu terbuka kepada siapapun. Jika Tuhan begitu peduli kepada kita, alangkah indahnya kalau kita juga menaruh peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan kita. Kita sering kali berkata-kata tentang kebaikan, itu bagus. Tapi akan lebih bagus kalau kita nyatakan kebaikan itu dalam hidup bersama dengan orang lain. Saudara-saudaraku, ketahuilah, kita adalah tulang punggung gereja.
Sebagai orang muda, jadilah contoh yang baik bagi masyarakat, gereja, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita sendiri. Mari kita berkata di hati pribadi kita masing-masing. Mari mulai hari ini kita berkomitmen untuk menjadi pemuda dan pemudi yang baik bagi sesama. Menjadi contoh yang baik yang patut diteladani bagi sesama dimanapun kita berada. Baik itu dalam pergaulan kita sebagai anak sekolah, baik itu pergaulan kita di tengah-tengah tugas tanggung jawab pekerjaan kita, maupun pergaulan kita dalam masyarakat, gereja, dan keluarga. Dengan demikian, jika kita telah melakukan semuanya sesuai dengan isi firman Tuhan saat ini dari Amsal 3 ayatnya yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-35. Yakinlah di masa muda kita sampai masa tua kita nantinya akan menikmati kehidupan yang akan terus diberkati oleh Tuhan. Segala yang diupayakan, yang dicita-citakan di masa muda, kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan kebahagiaan, bahkan mahkota kehidupan itu akan menjadi milik kita. Amin. Untuk itu saudaraku, sobat muda, ketika juga berada dalam kehidupan berorganisasi, jika ada hal-hal yang patut dan harus kita lakukan, jangan katakan tidak. Marilah kita bersama-sama menjadi contoh, menjadi teladan yang baik bagi sesama kita ketika menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan jadi pemuda-pemudi yang hanya pandai berkata-kata, tapi tidak pandai untuk mempraktekkan tentang kebaikan itu sendiri. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa dalam persekutuan kami pada saat ini. Ketika firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, bagaimana kami harus menjadi pemuda-pemudi, tulang punggung gereja yang terus menunjukkan sikap, tindakan, perilaku kami yang baik di tengah-tengah masyarakat, gereja, bahkan dalam hidup keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, benar ketika melakukan apa yang Engkau firmankan dalam hidup ini, sebagai manusia yang dengan segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, seringkali kami tidak mampu untuk melakukannya. Untuk itu ya Bapa, jangan tinggalkan kami. Genggam tangan kami dengan erat. Tuhan, kuatkan iman percaya kami. Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mampu memberlakukan firman-Mu dalam hidup di masa muda kami. Ya Tuhan, dalam kehidupan kami di masa muda, banyak harapan-harapan, cita-cita kami, perjuangan kami Engkau berkati. Kami yang saat ini dalam bangku perkuliahan, Tuhan berkati perjuangan kami. Kami yang saat ini dalam pekerjaan, Engkau berkati pekerjaan kami. Bahkan pun kami yang saat ini mungkin masih ada dalam mencari pekerjaan. Tuhan, Engkau bukakan jalan. Tuhan, mudahkan semuanya. Dan biarlah apa yang kami alami, kami terima, kami mengaminkan dengan iman, percaya kami semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati kehidupan keluarga, orang tua kami, saudara-saudara kami, baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah jauh dengan kami, dimanapun mereka berada saat ini. Biarlah pemeliharaan kasih sayang Tuhan menjadi milik mereka. Dan biarlah kelak kami boleh dipertemukan satu dengan yang lainnya dengan tidak kekurangan suatu hal apapun. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami berdoa untuk pengurus persekutuan pemuda jemaat Efata Palu. Banyak rencana-rencana program pelayanan mereka di tahun ini.
Bahkan ketika harus mempersiapkan program pelayanan mereka untuk Natal di tahun 2020 dengan situasi dan kondisi serta keadaan kami saat ini. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua program pelayanan mereka. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di dalamnya. Tuhan yang memudahkan setiap program pelayanan mereka. Dan biarlah apa yang mereka lakukan itu dilakukan benar-benar hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa. Engkau berkati kehidupan kami hari ini, esok, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Terima kasih bagi sanak saudara, sahabat, keluarga kami mungkin yang ada saat ini dalam tubuh yang kurang sehat, juga Tuhan berkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan lewat upaya-upaya yang dilakukan. Dan biarlah apa yang dialami dijadikan satu kesaksian iman percaya benar. Ketika menyerahkan hidup ini dalam tangan pengasihan Tuhan, tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mustahil. Terima kasih ya Bapa. Kau berkati kehidupan kami, Kau berkati masa muda kami. Hari ini, esok, bahkan untuk selama-lamanya ketika hidup yang kami jalani di tengah-tengah dunia ini yang Tuhan masih anugerahkan. Terima kasih, ini doa kami, ini permohonan, ini syukur sukacita kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kehidupan, kami berdoa serta mengucap syukur kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Dengan demikian ibadah persekutuan pemuda pada saat ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.